Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rizky Aziz, Stambuk F21818057, Yuliana, Stambuk F22118208, Rahmawati Irfan, Stambuk F22118007, Rahmat Dwi Putra, Stambuk F22118078, Ardika Daulima, Stambuk F22118097, Ahmad Mujadid, Stambuk F22118103, dan Nurul Rabadani Anwar, Stambuk F22118145. Kami akan mempresentasikan tugas arsitektur kota yang berjudul Kriteria dan Dasar Pertimbangan Menetapkan Objek Konservasi. Contoh objek bangunan konservasi. 1. Estetika. Arsitektur Istana Niat 5 Laras, perpaduan antara Melayu, Cina, dan Eropa. Nuansa Melayu terlihat pada warna identitas Melayu, yaitu kuning. Istana 5 Laras memiliki 4 lantai, di mana lantai pertama tersebut digunakan untuk balai pertemuan atau ruang untuk melakukan musyawarah. Sedangkan lantai 2, 3, dan 4 bersihkan sejumlah kamar dengan ukuran 6 x 5 meter. Istana Niat 5 Laras merupakan salah satu peninggalan sejarah yang seharusnya menjadi cagar budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan agar para masyarakat yang ada di kawasan Batubara maupun masyarakat di luar Batubara mengenali dan mengetahui bangunan bersejarah tersebut. 2. Kejamakan. 5 Laras kini hanya menjadi nama dari sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Batubara sendiri kini lebih dikenal sebagai pengekspor aluminium yang dieksplorasi oleh Indonesia melalui badan usaha milik negara, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Di negeri yang sudah ada sejak 1710 Masehi ini, berdiam 5 suku atau klan, yakni 5 Laras, Tanah Datar, Pesisir, 50, dan Boga, yang dipimpin oleh seorang datuk atau semacam kepala suku yang kedudukannya di bawah sultan atau raja. Dahulu kala, Batubara adalah bagian dari kerajaan Siak dan Johor. 3. Scarcity atau kelangkaan. Bangunan Istana Niat 5 Laras memiliki 6 anjungan yang masing-masing menghadap ke arah 4 mata angin, memiliki 28 pintu dan 66 pasang jendela. Lantai bawah dan balai ruangan berornamen Cina dan terbuat dari beton yang dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah. Pada lantai 2 dan 3 bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan hanya terbuat dari kayu. Terdapat beberapa kamar dengan di lantai 2 dan 3 yang dihubungkan oleh tangga yang melingkar di tengah-tengah ruangan istana. Sayangnya, pada saat sekarang keunikan yang terdapat pada tangga melingkar yang mempersatukan lantai bawah menuju lantai atas sudah tidak layak. Baiklah, saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu superlatif atau keluar biasaan. Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ternyata menyimpan banyak tempat wisata yang sangat menarik. Salah satunya yaitu Istana Niat 5 Laras. Istana Niat 5 Laras tersebut merupakan sebuah istana yang sekarang sudah menjadi tempat wisata dan sarana pendidikan bagi masyarakat. Istana Niat 5 Laras dibangun pada tahun 1907 dan selesai pada 1912, yang digunakan sebagai pusat kekuasaan politik, sosial, serta ekonomi oleh Datuk Muhammad Yuda. Datuk ini merupakan seorang raja generasi ke-12, yaitu putra tertua dari Raja Datuk Haji. Yang kelima yaitu historikal atau peran sejarah. Istana Niat 5 Laras adalah sebuah peninggalan sejarah yang pernah berjaya di Batubara. Sudah tidak asing lagi bagi para masyarakat yang tinggal di Kabupaten Batubara. Istana ini sudah menjadi sebuah peninggalan bahwa dahulu pernah ada kejayaan yang dibangun oleh Datuk.
Tidak hanya masyarakat kabupaten ini saja yang mengenal sejarah istana ini, tetapi dengan adanya artikel ini akan menjadi penghantar bahwa adanya sebuah peninggalan yang menarik untuk dikenal, yaitu Istana Niat Lima Laras. Keenam, value. Arsitektur Istana Niat Lima Laras perpaduan antara Melayu, Cina, dan Eropa. Nuansa Melayu terlihat pada warna identitas Melayu yaitu kuning. Istilah Istana Niat Lima Laras memiliki 4 lantai, di mana lantai-lantai pertama tersebut digunakan untuk balai pertemuan atau ruang untuk melakukan musyawarah. Istana Niat Lima Laras merupakan salah satu peninggalan sejarah yang seharusnya menjadi cagar budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan agar para masyarakat yang ada di kawasan Batubara maupun masyarakat di luar Batubara mengenali dan mengetahui bangunan bersejarah tersebut. Oke, selanjutnya function atau fungsi. Fungsi dari istana kerajaan atau Kesultanan Melayu yaitu sebagai tempat tinggal seorang raja beserta keluarganya, dan dimanapun di seluruh dunia, meriam pasti ada di depan istana. Tetapi istana Lima Laras berbeda. Di sini pada zamannya meriam itu tidak digunakan untuk memukul musuh, tetapi untuk mengumpulkan rakyat apabila ada sabda, titah, dan perintah dari sang raja. Rumah-rumah nelayan di sekitar istana Lima Laras pun semestinya bisa dijadikan tempat penginapan dan menjadi sumber penghasilan alternatif. Bayangkan pula efek domino jika terwujud suatu konsep wisata nelayan, kegiatan memancing ikan, eksplorasi pesona sungai, laut, dan lain sebagainya. Tentu akan menjadi daya pikat tersendiri. Siapakah yang untung jika semua itu terjadi? Tentu saja semua elemen masyarakat, mulai dari masyarakat Batubara, pemerintahan, bahkan tidak mungkin untuk seluruh dunia. Bentuk-bentuk konservasi. Contoh yang pertama yaitu toko buku Selexis Dominicanen. Dalam pelaksanaan konservasi terhadap kawasan atau bangunan cagar budaya, maka ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan dalam setiap penanganannya. Adapun bentuk-bentuk konservasi serta contohnya, yaitu penggunaan fungsi baru pada aset lama. Bagi sebagian orang, pergi ke toko buku bisa menjadi sebuah hal yang membosankan, tetapi pengembang toko buku ini memiliki ide yang lain. Mereka telah berhasil mengolah galeri bukunya tersebut menjadi suatu yang unik sehingga bisa menarik perhatian para pencinta buku. Toko buku Selexis ini yang terletak di kota Maastricht, Provinsi Limburg, Belanda. Ini adalah sebuah bekas gereja kuno yang dibangun pada tahun 1294. Sejak awal berdirinya, bangunan besar ini sebenarnya pernah mengalami perubahan fungsi selama beberapa kali. Sesudah kota Maastricht dikuasai oleh Napoleon pada tahun 1794, gereja ini berubah fungsi menjadi paroki. Beberapa tahun kemudian pernah berubah fungsi menjadi gudang, lalu menjadi ruang arsip, bahkan pernah terlantar dan hanya menjadi tempat parkir sepeda. Gereja kuno ini lalu direnovasi oleh perusahaan arsitektur Merx Girot dan disulap menjadi sebuah toko buku daur ulang. Bangunan bersejarah ini menghasilkan sebuah kesan yang cukup unik. Pengunjung bukan hanya disodori buku, tetapi juga dapat belajar sejarah langsung dari sumbernya. Rak-rak buku diatur sedemikian rupa agar rapi, konseptual, dan tetap komunikatif sesuai dengan prinsip-prinsip perpustakaan, manajemen, dan penerapan ilmu komputer yang modern tentunya. Pada bagian belakang gedung, pengunjung dapat duduk dan mengagumi lukisan dinding di langit-langit gedung dari abad ke-14. Pada bagian belakang gedung ini, pengunjung dapat menghabiskan waktu sambil minum kopi dan membaca buku-buku kesukaannya. Toko buku ini juga telah memenangkan Landsfeld The Architect Interior, dan pada tahun 2008 majalah The Guardian pernah menyebutnya sebagai toko buku terbaik di dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan yang selanjutnya adalah pembangunan dan pengembangan. Contohnya adalah Gedung Sate Bandung yang merupakan ikon penting kota Bandung. Gedung sate ini berdiri pada 27 Juli 1920. Gedung ini dibangun di zaman pemerintah kolonial Belanda dengan usia yang sudah lebih dari 100 tahun. Dan bangunan ini tetap berdiri kokoh dan anggun dengan masih mempertahankan fungsinya, yaitu sebagai pusat pemerintahan dari zaman Belanda hingga saat ini. Gedung ini juga terdapat
pengembangan dengan membangunkan museum tentang sejarah gedung sate yang bisa dikunjungi masyarakat umum. Dan yang selanjutnya adalah preservasi atau menjaga. Contohnya adalah Candi Borobudur. Balai Konservasi Borobudur dalam beberapa tahun terakhir mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pemeliharaan Candi Borobudur untuk pelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung. Dan yang selanjutnya adalah restorasi atau mengembalikan. Contohnya adalah Stasiun Tanjung Priuk. Salah satu yang sejak lama menarik perhatian dalam konteks ini adalah Stasiun Tanjung Priuk yang dioperasikan sebagai stasiun kereta penumpang pada tahun 2015. Stasiun indah yang bergaya Art Deco ini mempunyai sejarah panjang dan menjadi bagian penting dalam perjalanan arsitektur ibu kota. Stasiun ini pun bisa menjadi contoh restorasi yang walaupun terlambat masih bisa diapresiasikan langkahnya karena tetap mengedepankan sejarah dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana, Stambuk F221-18-208. Saya akan menjelaskan kantor Kementerian Pertanian di Jakarta dan Louvre di Prancis. Yang pertama, kita tidak perlu jauh-jauh ke Prancis untuk bisa menikmati pemandangan kota yang menawan. Karena di ibu kota Jakarta, tiap orang bisa melihat bangunan piramid ala Louvre yang ada di kota Paris. Bangunan piramid kaca yang sepintas mirip Louvre ini terletak di Jalan Harsono, Jakarta Selatan. Bangunan ini difungsikan sebagai pusat informasi agribisnis. Bangunan ini memiliki pemandangan yang menarik karena dikelilingi oleh kolam dan bunga-bunga yang cantik. Saat akhir pekan, bangunan piramid kaca ini kerap dikunjungi banyak orang. Dilengkapi dengan taman kota, berkunjung ke piramid kaca ini bagaikan melihat kemegahan Louvre dari dekat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan House of the Black Keys. House of the Black Keys adalah sebuah bangunan yang terletak di kota tua dari Riga, Latvia. Bangunan aslinya didirikan pada sepertiga pertama abad ke-14 untuk Persaudaraan Komodo, sebuah serikat untuk pedagang yang belum menikah, pemilik kapal, dan orang asing dari Riga. Karya besar dilakukan pada awal abad ke-17, menambahkan sebagian besar ornamen manieris. Patung-patung itu dibuat oleh bengkel Augustus Falls. Awal abad ke-20, bangunan itu dibom hingga hancur oleh Jerman pada tanggal 28 Juni 1941. Seminggu setelah peluncuran, Operasi Barbarossa dan sisa-sisanya dihancurkan oleh Soviet pada tahun 1948. Bangunan itu dibangun kembali antara 1996 dan 1999 dengan dana yang disediakan oleh Valbyris Karains, Presiden Bank Parex. Sebagian dari dana tersebut juga disumbangkan dari semua orang yang ingin berpartisipasi dalam proses. Selanjutnya, pembangunan kembali dengan mengikuti acara I Built the House of the Black Hats, di mana dengan menyumbangkan 5 lets atau 7,11 euro bisa secara simbolis meletakkan batu bata di dinding. Ada lebih dari 5.000 peserta. House of the Black Hats resmi dibuka pada 9 Desember 1999. Selanjutnya, kawasan Boat Quay di Singapura. Bangunan-bangunan rumah toko di area tersebut dipertahankan dan ditambahkan kafe-kafe tenda di sepanjang tepi sungai Singapura. Dan jalan di area ini dimaksimalkan sebagai jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu konservasi adalah suatu upaya pelestarian lingkungan akan tetapi masih mempertahankan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Bentuk-bentuk konservasi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, penggunaan fungsi baru pada aset lama. Yang kedua, pembangunan dan pengembangan. Yang ketiga, preservasi atau menjaga. Yang keempat, restorasi atau mengembalikan. Yang kelima, replika atau meniru. Yang keenam, rekonstruksi atau perbaikan ulang. Dan yang terakhir, revitalisasi atau menghidupkan kembali. Sekian dan terima kasih.